Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suada Armanda Priyoga. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan hasil dari proposal kami, PKM kelulusan kami, yaitu Karipau Buah Sastra. Selamat menonton. Introducing, dosen pembimbing Bu Dewita Suryati Ningsi SE MBA dan Bu Melisa SE MM. Ketua Pelaksanaan PKM Suhada Armanda Prayoga dan anggota Zulkifli Sari, Maulida Syafira dan Muhammad Rizky Saputra. Karipau Buah Sastra inovasi dalam pengolahan buah-buahan yang enak dan dihidangkan dengan sebuah puisi yang menginspirasi hati dan jiwa remaja Indonesia. Latar belakang. Dengan perkembangan zaman dan teknologi, semua orang sekarang mulai berhati-hati dalam hal memilih dan membeli makanan. Karena pada masa kini banyak makanan yang dibuat dengan menggunakan bahan-bahan kimia dan berbahaya. Sebagian masyarakat kelas bawah kebanyakan memilih makanan hanya karena tampilan yang menarik dan murah. Namun kesehatan tidak diutamakan. Untuk itulah kelompok 4 berencana untuk membuat kue yang unik dan enak, namun tetap murah sehingga semua orang mampu mengkonsumsinya. Kelompok 4 berinisiatif untuk membuat Karipau Buah Sastra. Selain nama produk yang unik, kami bertujuan agar para konsumen merasa tertarik dan penasaran untuk membeli produk tersebut. Pada umumnya, Karipau sama halnya dengan kue pau. Kelompok 4 berinovasi untuk membuat pau lebih menarik lagi, yaitu dengan membuat Karipau karakter yang lucu dan unik seperti gambar Hello Kitty, kura-kura, Dora, dan lainnya. Inovasi yang kedua, yaitu kami akan membuat Karipau bercampurkan dengan bahan dasar buah seperti buah naga, buah mangga, buah durian, dan lainnya. Selain buah mengandung banyak vitamin, tentunya juga manfaat bagi kesehatan. Semakin banyak beragam jenis buah yang digunakan, maka cita rasa Karipau tentunya juga akan berbeda dan enak. Keunikan atau inovasi yang ketiga adalah membuat karya sastra puisi yang dituliskan pada kartu ucapan. Puisi tersebut tentunya akan menambah daya tarik. Para konsumen juga diperbolehkan untuk merequest puisi apa yang akan diletakkan bersandingan dengan Karipau yang akan dibelinya. Kelompok 4, selain menciptakan produk kue dan menjual, kami juga belajar mengembangkan karya sastra karena karya sastra juga penting untuk dipelajari. Selain dapat mengungkapkan isi hati dari sang penciptanya, puisi juga dapat membuat hati menjadi senang bahkan terharu karena rangkaian kata-katanya yang menyentuh perasaan. Seringkali dan bahkan sudah banyak orang yang menjual bunga, lalu bunga tersebut terselipkan kartu ucapan yang di dalamnya tertera puisi atau tulisan yang menyentuh perasaan. Kini kelompok 4 berinisiatif agar kami menciptakan produk yang tidak hanya mengutamakan cita rasa, juga kue yang sehat. Kami juga akan mementingkan unsur keindahan, yaitu karya sastra yang dapat mengukir senyuman di wajah. Karipau Buah Sastra akan kami letakkan pada kemasan kotak yang menarik dan seunik mungkin konsumennya. Kelompok 4 memilih bahan dasar buah karena buah di Indonesia sangatlah beragam, tentunya dapat dimanfaatkan menjadi berbagai macam makanan dan kue. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diambil suatu rumusan masalah yang akan dihadapi antara lain. Pertama, bagaimana desain kue Karipau dapat lebih menarik dan kue pau yang sudah biasa dijual. Yang kedua, bagaimana cara untuk memperkuat cita rasa buah pada Karipau agar pelanggan dapat langsung mengetahui bahwasanya Karipau tersebut berbahan dari buah-buahan yang segar dan bervitamin. Yang ketiga, bagaimana cara mengenalkan keberagaman kreativitas generasi muda melalui sebuah karya sastra, yaitu sastra puisi, yang tentunya akan memiliki nilai jual yang menguntungkan jika dipadukan dengan produk makanan yang akan menarik minat banyak pelanggan.
Yang terakhir, bagaimana cara menentukan strategi pemasaran produk Karipau Buah Sastra yang tepat dan efisien. Tujuan program. Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu A. Adanya pengalaman berbisnis sejak dini, sehingga ketika sudah lulus, mahasiswa dapat mempunyai banyak ilmu-ilmu dasar dalam hal berbisnis. Mahasiswa juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan, dan mahasiswa dapat membantu mengurangi jumlah masyarakat yang pengangguran. B. Terciptanya kue Karipau yang sehat, bervitamin, unik, kreatif. Karena bentuk karakternya dan kue Karipau yang harganya relatif murah juga tentunya Karipau dapat dikonsumsi oleh banyak orang. C. Terciptanya usaha mandiri yang dapat dilakukan oleh mahasiswa sehingga dapat meringankan biaya pendidikan dan tidak membebani kedua orang tua. Tentunya dengan belajar berbisnis sejak dini maka akan mengajarkan kita menjadi mandiri dan juga lebih menghargai uang untuk tidak berfoya-foya, karena kita tahu bahwasannya mencari lembaran demi lembaran rupiah sangatlah tidak mudah, butuh perjuangan, pemikiran yang kritis dan juga kerja keras. D. Memperkenalkan keberagaman karya sastra, salah satunya yaitu puisi. Karena puisi juga merupakan sebuah karya yang banyak disenangi banyak orang akan kata demi kata, bait demi bait, puisi yang mengandung banyak kata romantisme, bahkan sindiran. Selain berbisnis makanan, kami juga ingin mengembangkan keahlian menulis. Hasil yang diharapkan. Hasil dari program kreativitas mahasiswa kewirausahaan ini adalah Karipau Buah Sastra yang diolah dengan berbahan dasarkan buah-buahan yang sehat seperti mangga, buah naga, durian, pisang, nangka, dan lain-lain. Yang tentunya kita ketahui bahwasannya buah-buahan di Indonesia sangatlah banyak dan tidak serta-merta buahannya dikonsumsi sebagai cuci mulut saja atau jus. Namun buah-buahan dapat diolah menjadi kue yang enak dan tentunya sehat juga bervitamin. Selain menciptakan kue, tentunya sebagai generasi muda kita ingin adanya inovasi yang kreatif. Oleh sebab itu, karya sastra puisi dapat disandingkan bersamaan dengan kue. Tidak hanya jiwa bisnis yang terus dikembangkan, namun tulisan dari hasil imajinasi yang dirangkai menjadi rangkaian kata-kata yang dapat menyentuh hati juga dapat menjadi sebuah inovasi bisnis baru agar mendapatkan keuntungan serta nilai jual yang baik. Kegunaan program ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama bagi mahasiswa. Bagi mahasiswa dapat menumbuhkan jiwa bisnis juga semangat untuk berwirausaha sehingga dapat membantu mengurangi beban biaya yang kedua orang tua berikan, dan dengan berwirausaha juga dapat menciptakan peluang usaha bagi banyak orang. Jika suatu saat mahasiswa sukses, ia akan memiliki kreativitas dan ilmu-ilmu bisnis yang ia telah dapat dari para dosen. Yang kedua yaitu bagi masyarakat. Bagi masyarakat diharapkan melalui produk Karipau Buah Sastra ini semua kalangan masyarakat dapat mengkonsumsinya, baik itu masyarakat menengah, masyarakat bawah, dan masyarakat yang mampu dapat merasakan produk kue yang tentunya bervitamin, sehat, inovatif, unik, dan murah. Selanjutnya gambaran umum rencana usaha. Gambaran umum rencana usaha ini yang pertama yaitu produk dibagi pula menjadi 3, yaitu yang pertama varian rasa, yang terdapat varian rasa buah seperti buah pisang, buah mangga, buah naga, buah durian, dan lain-lain. Yang semakin banyak varian buah, maka cita rasa yang tercipta tentunya akan menarik banyak minat konsumen. Yang kedua yaitu dibentuk karakter kartun. Kartun di sini seperti Hello Kitty, Dora, dan kura-kura serta kartun lainnya. Yang ketiga yaitu puisi. Terdapat karya sastra puisi pada kartu ucapan yang dapat diletakkan bersanding dengan Karipau. Gambaran umum rencana usaha yang kedua yaitu ruang lingkup usaha dibagi pula menjadi 3, yaitu yang pertama dewasa, remaja, dan anak-anak. Gambaran umum rencana usaha ketiga adalah promosi. Di zaman sekarang, promosi bisa dilakukan menggunakan teknologi digital dan kami mempromosikannya melalui online, leaflet, dan pamflet. Gambaran umum rencana usaha keempat adalah pendistribusian. Yang pertama yaitu mobile di lingkungan mahasiswa,
melalui kerjasama dan menjualnya di pasar yang ramai pengunjung. Peluang usaha. Produk Karipau Buah Sastra mempunyai prospek usaha yang menjamin serta berkualitas. Produk Karipau Buah Sastra belum dijual di toko-toko ataupun pasar. Produk Karipau Buah Sastra mempunyai 3 keunikan. Yang pertama adalah produk Karipau Buah Sastra berbahan dasarkan buah-buahan seperti buah mangga, apel, alpukat, stroberi, dan lain sebagainya. Semakin beragam buah yang digunakan, maka akan menghasilkan cita rasa yang berbeda-beda dan tentunya unik. Yang kedua adalah pada Karipau akan dibuat berbentuk karakter seperti kartun, yaitu Hello Kitty dan Mickey Mouse, dan lain sebagainya, yang tentunya akan menarik minat anak-anak. Yang ketiga adalah pada produk Karipau Buah Sastra akan ditambahkan yaitu karya sastra. Karya sastra di sini adalah berbentuk puisi. Puisi ini akan diletakkan pada kartu ucapan. Puisi juga dapat di-request oleh para konsumen. Para konsumen berhak memilih puisi apa yang mereka inginkan. Baik itu mereka menginginkan puisi percintaan, puisi permohonan maaf, ataupun puisi lain-lainnya. Kekuatannya adalah yang pertama, mengandung banyak vitamin karena beragam buah yang kami gunakan. Yang kedua adalah terdapat karya sastra yang tentunya akan menambah kenikmatan, yaitu kenikmatan keindahan. Yang ketiga adalah memiliki keunikan karena beragam karakter yang kami gunakan seperti kartun, Hello Kitty, dan Mickey Mouse. Yang keempat adalah harganya yang relatif murah dan terjangkau, sehingga semua kalangan masyarakat dapat mengkonsumsi produk Karipau Buah Sastra yang kami buat. Kelemahannya adalah produk Karipau yang kami buat masih banyak para konsumen yang belum mengetahuinya. Yang kedua adalah banyaknya para pesaing. Peluang usaha. Karena produk Karipau Buah Sastra ini belum ada yang menginovasinya, baru kelompok kami yang menginovasi. Nah, oleh karena itu, dengan produk Karipau Buah Sastra ini, kami bertujuan untuk mengenalkan produk kue yang bermanfaat tentunya bagi kesehatan, namun tetap murah dan terjangkau oleh semua kalangan masyarakat. Ancamannya adalah modal usahanya yang masih terlalu minim dan modalnya yang masih kurang. Strategi pemasaran yang digunakan pada produk Karipau Buah Sastra adalah yang pertama, kebijakan produk. Produk Karipau Buah Sastra ini bergerak pada produk bidang makanan. Kami akan menciptakan sebuah produk makanan yang unik, menarik, dan banyak disukai para konsumen. Tentunya tidak lupa dengan kolaborasi, yaitu kolaborasi dari PC yang kami buat. Kebijakan harga. Mengenai kebijakan harga ini, kami menggunakan yaitu untuk per box kami menjualnya 25.000. Namun 25.000 ini sudah bisa mendapatkan yaitu puisi yang terdapat pada kartu ucapan yang para konsumennya dapat merequest langsung, dan para konsumen juga dapat menikmati yaitu makanan. Makanan ini adalah Karipau Buah Sastra yang terdapat berbagai macam varian rasa. Kebijakan promosi. Kebijakan promosi ini kami dapat melakukannya dengan menyebarluaskan brosur. Brosurnya ini terdapat yaitu gambar dari produk kami, yaitu produk Karipau Buah Sastra. Tentunya yang unik dan menarik, sehingga para konsumen merasa tertarik untuk mencoba produk yang kami jual. Dan kami juga dapat mempromosikan produk kami ini melalui media sosial, seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Tentunya semua orang akan melihat produk yang kami jual. Tahap pelaksanaan kegiatan produk Karipau Buah Sastra. Yang pertama adalah tahap praproduksi. Tahap praproduksi adalah tahap di mana kami akan membeli barang-barang ataupun bahan-bahan untuk membuat produk Karipau Buah Sastra, mulai dari peralatan hingga bahan bakunya. Selanjutnya adalah tahap produksi Karipau Buah Sastra. Pada tahap produksi ini, kami akan membuat produk Karipau Buah Sastra secara bersama-sama, yaitu melalui tim kami. Kami akan bekerja sama untuk membuat produk Karipau Buah Sastra sebaik mungkin. Tahap selanjutnya adalah tahap pengujian cita rasa. Di sini kami akan melakukan pengujian cita rasa pada beberapa sampel, yang tentunya akan kami berikan kepada konsumen kami. Di sini kami akan menggunakan yaitu saran dari tiap-tiap orang, baik itu mengenai cita rasa yang kurang ataupun
dari karakteristik, dari bentuk, ataupun dari kemasan. Hal ini berguna untuk memperbaiki produk kami. Tahap selanjutnya adalah pengemasan produk Karipau Buah Sastra. Pada tahap ini, kami akan mengemas produk Karipau Buah Sastra seunik mungkin. Karipau Buah Sastra akan diletakkan pada box yang berukuran sedang, dan tentunya box itu akan menarik. Seperti halnya yaitu terdapat kartu ucapan. Kartu ucapan ini adalah berisikan puisi. Puisi ini tadi bisa di-request oleh para konsumen. Tahap selanjutnya adalah publikasi dan pemasaran produk. Pada tahap ini, kami akan menjual produk Karipau Buah Sastra. Tahap terakhir adalah tahap pasca produksi Karipau Buah Sastra. Setelah kegiatan yang kami lakukan yaitu menjual produk Karipau Buah Sastra, selanjutnya kami akan membuat laporan. Laporan di sini yaitu berupa barang-barang yang telah kami gunakan dan hasil yang telah kami dapat. Di sini kami akan membuat laporan mengenai dari hal-hal yang kecil hingga keuntungan yang kami dapat. Selanjutnya adalah jadwal kegiatan. Dalam PKM Gerizan ini yaitu Karipau Buah Sastra, jadwal kegiatan kami adalah 4 bulan. Pada bulan pertama, kami akan menentukan ide produk dan perencanaan anggaran dan pembelian peralatan perlengkapan produksi. Pada bulan kedua, produksi produk Karipau Buah Sastra siap dijual. Sebelum dijual, kami akan menguji produk dan survei pasar. Pada bulan ketiga, pemasaran melalui media sosial dan berjualan langsung dengan menyewa tempat atau stand. Dan juga kami akan transaksi penjualan antara penjual dan konsumen. Pada bulan keempat, kami akan mengevaluasi perkembangan produk secara berskala setiap akhir bulan. Pembuatan laporan guna mengetahui keuntungan dari penjualan produk Karipau. Selanjutnya adalah biaya. Yang pertama, kami menentukan biaya itu 10.850.000 yang terdiri dari biaya bahan baku. Yang termasuk biaya bahan baku adalah tepung roti segitiga biru, gula, garam, buah-buahan, susu bubuk, telur ayam, coklat, glis, dan farisa. Yang kedua adalah biaya perlengkapan yang sebesar 3.550.000 yang terdiri dari kompor beserta gas, kotak kue yang menarik, kartu ucapan yang unik, kuali, alat bungkus kue, wadah, brosur promosi, alat pencetak Karipau, blender buah, kertas kue sebagai alas Karipau, diletakkan pena dan strip untuk menulis puisi, sarung tangan plastik higienis, apron atau celemek agar pakaian tidak kotor, timbangan untuk mengetahui jumlah takaran, alat penjepit kue, serbet atau kain lap, kertas logo Karipau yang menarik dan unik, dan plastik higienis. Yang ketiga adalah biaya transportasi, yaitu sebesar 1.500.000, yaitu kami akan menyewa sepeda motor untuk pengiriman pemesanan produk secara online dan biaya booking ojek taksi untuk belanja ke pasar guna membeli bahan yang dibutuhkan. Yang keempat adalah biaya sewa tempat. Biaya tempat adalah sebesar 1.800.000, biaya tempat sewa atau stand 1 juta, dan biaya token listrik untuk beberapa bulan yaitu 800.000. Selanjutnya adalah biaya operasional. Pada biaya operasional adalah sebesar 1.650.000. Biaya operasional termasuk yaitu penciptaan karya puisi untuk selama beberapa bulan karena puisi memiliki nilai jual yang baik untuk tetap dikembangkan. Dan selanjutnya biaya pencetakan poster atau spanduk yang bergambarkan Karipau sehingga banyak orang yang mengetahui produk yang kami jual. Selanjutnya adalah paket data internet untuk mempromosikan produk. Setiap anggota mendapatkan kuota. Yang selanjutnya adalah analis BEP. BEP adalah break-even point, merupakan keadaan di mana produk kami tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Kami menetapkan beban tetap terdiri dari alokasi depresiasi, fix aset atau aset tetap ditambah biaya transportasi dan biaya lain. Adapun harga jual produk kami adalah sebesar 25.000 dan kuantitas produksi sebesar 400 pieces per tahunnya. Yang pertama adalah harga BEP, price BEP. Di sini kami akan mencarinya adalah beban tetap tambah harga pokok per output sama dengan
928.332 tambah 19.933 bagi 400 sama dengan 2.370. Selanjutnya kuantiti BEP. Kuantiti BEP adalah beban tetap per harga jual kurang harga pokok sama dengan 928.332 per 25.000 kurang 19.933 sama dengan 163,8 unit. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah dan silap mohon dimaafkan. Kami tutup dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.